Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, tariqatu tadrisil fiqhi wal hadithi wa nahwihima. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabid Darisi wal Mudarrisi. Beliau masih berada dalam pembahasan mengenai adab seorang pengajar di dalam pengajarannya. Kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan mengenai Thariqatu Tadrisil Fiqhi wal Hadithi wa Nahwihima, yaitu metode dalam mengajarkan ilmu fikih dan juga ilmu hadis dan yang sejenis dengan keduanya. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau Adabud Darisi wal Mudarrisi, wa yadhkurul ahkama muwaddahatan bil amthilati min ghairi dalilin. Yaitu hendaknya seorang pengajar itu menyebutkan berbagai macam hukum yang dijelaskan dengan contoh-contoh atau dengan permisalan-permisalan tanpa menyebutkan dalil. Liman la yanhafidhu lahud dalila. Nah, ini lebih tepat ada la-nya, ya. Kalau yang kita baca sebelumnya itu tidak ada la-nya. Ya, liman yanhafidhu lahud dalila. Liman la yanhafidhu lahud dalilu. Jadi menyebutkan hukum-hukum dalam fikih itu penjelasannya dengan contoh tanpa perlu menyebutkan dalil. Liman la yanhafidhu lahud dalilu. Bagi murid yang memang belum mampu untuk menerima penjelasan mengenai dalil. Ini menunjukkan untuk penuntut ilmu yang pemula, itu ketika menjelaskan hukum-hukum, itu cukup dijelaskan dengan contoh-contoh, ya, tanpa perlu dijelaskan dalilnya. Mengapa? Karena mereka belum mampu untuk memahami dalil. Karena untuk memahami dalil, kita perlu mempelajari ilmu alat, ya, seperti mungkin bahasa Arab, kemudian ilmu usul, ilmu mustalah, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Fa'in jahila dalila ba'diha dzakarahu lahu. Adapun jika murid tersebut itu ya belum memahami atau tidak mengetahui dalil dari sebagian dari permasalahan-permasalahan tersebut, maka hendaknya seorang guru itu menjelaskan dalilnya kepada muridnya tersebut. Ya, ini menunjukkan penuntut ilmu yang tingkat menengah, ya, sudah memahami sebagian dalil. Kemudian wayadhkurud dalaila limuhtamiliha. Akan tetapi jika penuntut ilmu itu sudah mampu untuk menerima dalil, berarti sudah memiliki perbekalan ilmu bahasa Arab, kemudian ilmu usul, ilmu mustalah, maka hendaknya seorang guru itu menyebutkan dalil-dalil ketika menjelaskan hukum-hukum. Kita lihat catatan kaki, ada tambahan la di situ, ya. Ini la tersebut la tujadu fil matbu'i. Nah, la tersebut tidak ada di risalah Al-Qasimi, ya, risalah Adabud Darisi wal Mudarrisi di Al-Qasimi. Wa hiya maujudatun fil asli, tetapi la tersebut ada di asal, yaitu Al-Majmu' buah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Bal fi nuskhatil Qasimi, ya, bahkan di naskahnya Al-Qasimi. Ya, jadi barangkali yang betul adalah di asal, yaitu di Al-Majmu' buah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ada la-nya, ya, lebih sesuai.
Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan, hadza yata'allaqu bitadrisil fiqhi. Penjelasan ini itu berkaitan dengan pembelajaran ilmu fikih, awil hadithi atau ilmu hadis, wa nahwihima dan yang sejenis dengan keduanya. Mimma qad yu'radu fihi al-istidlalu bidalilin. Dari pelajaran-pelajaran yang terkadang diperlihatkan atau dijelaskan dalam pelajaran tersebut, ya sisi pendalilan dengan dalil. Ya, wajah istidlalnya, bagaimana mengambil kesimpulan dari sebuah dalil. Minal kitabi, baik dalil berasal dari Al-Qur'an, awis sunnati, dalil dari sunnah, ya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awil ijma'i, atau berasal dari ijma' kesepakatan para ulama kaum muslimin, awil qiyasi, ya, atau dari dalil qiyas. Fa idza kana at-talibu mubtadi'an la yunasibuhu dzikrut dalili wala wajhil istidlali. Jika penuntut ilmu muridnya itu masih pemula, ya maka tidak layak atau tidak sesuai disebutkan dalil dan juga disebutkan sisi pendalilan. Karena tadi pemula itu yang penting itu memahami ya fikih yang ringkas. Ya seperti sholat ya cara sholat dulu. Jangan kemudian dijelaskan mengenai dalil secara terperinci. Ya dikhawatirkan belum paham karena belum ada dasar bahasa Arab, ilmu usul dan ilmu mustalah. Fa inna muallimahu yadhkurul hukma syar'iyya muwaddahan bil amthilati min ghairi dalilin. Maka gurunya, pengajarnya itu cukup menyebutkan hukum syariat yang dijelaskan dengan contoh-contoh tanpa menyebutkan dalil. Kemudian wa in kana talibu yahtamilu dzikrat dalili wa yaqbaluhu wa yafhamuhu. Akan tetapi jika penuntut ilmu pelajar itu mampu ya untuk memahami penyebutan dalil dan juga mampu menerimanya dan juga mampu memahaminya. Ya mampu memahaminya. Fa inna muallimahu yadhkuru lahu dalila. Maka hendaknya pengajarnya itu kemudian menyebutkan dalil bagi muridnya. Wa yubayyinu lahu wajhal istidlali. Kemudian juga menjelaskan bagi muridnya yang mampu tersebut ya sisi pendalilannya. Ya bagaimana menyimpulkan dari dalil tersebut. Kita lihat catatan kaki unzur tadhkiratus sami'i wal mutakallimi. Dapat dilihat di tadhkiratus sami' wal mutakallim wa karya Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala safhata khamsin wa sab'ina halaman 75. Qauluhu, kemudian ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala wa yadhkuru ma yaridu 'alal mas'alati wa jawabahu in amkanahu. Kemudian hendaknya seorang pengajar itu menyebutkan pertanyaan-pertanyaan ya dalam suatu permasalahan dan juga memberikan jawaban terhadap pertanyaan tersebut jika memungkinkan bagi pengajar tersebut. Ai maksudnya innal muallima yubadiru bi dzikri ma qad yaridu 'alal mas'alati. Ya hendaknya seorang pengajar itu berinisiatif untuk menjelaskan apa yang mungkin dapat terjadi pada suatu permasalahan. Allati yadhkuruha athna asy-syarhi. Yang permasalahan tersebut ya yang disebutkan ya di waktu menjelaskan min iskalin ya ketika menjelaskan sesuatu yang samar. Wala yatarukut thaliba mutaraddidan mutahayyiron. Ya, jangan dan hendaknya seorang pengajar tidak membiarkan muridnya itu dalam keadaan bimbang dan ragu. Wa alaihi an yujiba an hadzal iskali. Dan hendaknya seorang pengajar itu ya wajib untuk menjawab ya pertanyaan tentang sesuatu yang samar tersebut.
in amkanahu dzalika. Ya, jika itu memungkinkan bagi pengajar tersebut. Li tatimmal faidatu, ya, supaya faidahnya itu menjadi sempurna. Kita lanjutkan, wa mimma yadkhulu fi dzalika, dan yang termasuk dalam pembahasan ini tanbihul mudarrisi tullabahu mimma qad yujadu fi ba'dil manahijid dirasiyati. Ini perkara yang penting. Yang termasuk dalam pembahasan ini adalah seorang guru itu memperingatkan atau memberitahukan kepada muridnya ya dari apa-apa yang terkadang dapat ditemui di sebagian kurikulum-kurikulum pembelajaran. Min ma'lumatin, ya baik berupa ilmu pengetahuan, au nadhariyatin, atau pendapat-pendapat. Tata'aradu ma'a asasil aqidati, yang pengetahuan dan pendapat tersebut berlawanan dengan pondasi akidah. Au nususil wahyi, atau juga ilmu dan juga pendapat tersebut berlawanan dengan nas-nas dari wahyu dari Allah dan juga yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mungkin dapat dijumpai ketika mungkin kita mengikuti suatu kurikulum yang dirancang oleh misalnya pemerintah. Nah, barangkali dalam buku agama yang dirancang oleh pemerintah tersebut, ada beberapa hal yang ya tidak tepat. Ya, barangkali karena penulisnya itu belum mengetahui mana yang tepat. Ya, mungkin dari sisi akidah, ya, atau dari sisi praktik ibadah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah kemudian diajarkan dalam kurikulum tersebut. Atau ada keyakinan yang tidak sesuai dengan keyakinan Rasulullah dan para sahabat, namun justru diajarkan dalam kitab kurikulum tersebut. Ya, maka itu perlu dijelaskan, diperingatkan di mana kekeliruannya. Ya. Idz la budda min bayanil haqqi, ya, sedangkan yang namanya kebenaran itu harus dijelaskan. Wa tajalliyatis shawabi, ya, dan juga tadi yang hak itu dijelaskan dan kebenaran itu harus diterangkan. Wa gharsil mu'taqadis shahihi, dan juga diperlukan untuk menanamkan akidah yang sahih, yang benar. Fi nufusin nasyiati, ya, di dalam jiwa para pemuda. Wa rijalil mustaqbali, dan juga ya insan-insan masa depan. Kemudian beliau melanjutkan wujubu bayanid dalilid dha'ifi wa sababi dha'fihi. Wajibnya seorang pengajar menjelaskan dalil yang dhaif dan sebab di mana dalil tersebut dhaif. Sebab kedhaifannya. Qauluhu, kemudian Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala menjelaskan wa yubayyinu dalilad dha'ifa. Dan hendaknya seorang pengajar itu menjelaskan mengenai dalil yang lemah. Li'alla yughtarra bihi, supaya penuntut ilmu itu tidak tertipu. Fayaqulu, maka hendaknya seorang pengajar mengatakan istadallu bikadza, ya, para ulama itu berdalil dengan dalil ini. Wa huwa dha'ifun, akan tetapi dalil tersebut itu lemah. Likadza, ya, lemahnya karena sebab seperti ini. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan, ay innal wajiba 'alal mudarrisi idza kana fi darsihi syai'un minal adillati syar'iyyati. Ya, wajib bagi seorang pengajar jika di dalam pelajarannya itu menyebutkan dalil-dalil syar'i. Kal hadithi, seperti hadis, mathalan, ya, sebagai contoh. Fa innahu la yaskutu an bayani dha'fihi idza kana dha'ifan. Ya, maka hendaknya seorang pengajar jika mengetahui bahwa hadis tersebut dha'if, la yaskutu an bayani dha'fihi. Ya, jangan kemudian membiarkan dengan atau jangan sampai meninggalkan penjelasan kedha'ifannya tersebut. Ya, jika ada dalil yang diketahui itu dha'if, maka jangan kemudian dibiarkan, kemudian tidak dijelaskan kedha'ifannya.
li'alla yughtarra bihi, supaya para murid tidak tertipu dengan dalil tersebut. Wa yudhanna thubutuhu, ya, dan juga jangan sampai para murid menyangka bahwa itu dalil yang tsabit, yang tetap, yang dapat dijadikan sandaran. Bal la budda min bayani dha'fihi. Ya, bahkan seorang pengajar harus menjelaskan kedha'ifan dalil tersebut. Wa sababi hadzal dha'fi, dan juga sebab mengapa hadis tersebut dha'if. Wa dzalika bi dirasati rijalil isnadi. Ya, tapi itu tentu saja dengan memberikan pelajaran mengenai rijal dari isnad, ya, keadaan dari perawi, periwayat yang meriwayatkan hadis-hadis tersebut. Ya, berarti harus belajar ilmu mustalah, kemudian rijal isnad, ya, bahwa keadaan perawi ini seperti ini. Ya, apakah dia itu dapat diterima hadisnya dan lain sebagainya. Wa i'ta'i hukmin 'alal hadithi, ya, dan juga menjelaskan bagaimana memberikan hukum pada suatu hadis. Ya, bagaimana hadis itu dihukumi sahih, ya, atau mungkin hasan, ya, atau dhaif, atau maudhu', itu dijelaskan. Wa qad nassal ulama'u 'ala annahu la yajuzu iradu al-ahaditsid dha'ifati. Dan sungguh para ulama itu menetapkan bahwa tidak boleh menyampaikan hadis-hadis yang dhaif illa ma'a bayani dha'fiha, melainkan dengan menjelaskan status kedhaifan dari hadis tersebut. Washtadda nakiruhum 'ala man dzakara haditsan dha'ifan. Dan pengingkaran para ulama itu menjadi semakin ditekankan kepada seseorang yang menyebutkan hadis yang dhaif duna an yushira ila dha'fihi, tanpa mengisyaratkan kedhaifan dari hadis tersebut. Ya, itu semakin keras pengingkaran mereka. Qala Abul Hasani Ibnul Qattani, ya, berkata Abul Hasan Ibnul Qattan rahimahullahu ta'ala, innal qadhfa bil ahaditsid dha'ifati duna asanidiha la yajuzu amaluhu. Sesungguhnya menyampaikan hadis-hadis yang dhaif tanpa, ya, menyebutkan sanad-sanadnya itu tidak boleh dilakukan. Kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat di Bayanul Wahami wal Ihami, ya, buah karya Ibnul Qattan rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad ar-Rabi'ah, jilid keempat, Safhat asnatai asyrata, ya, Safhat asnatai asyrata, halaman 12. Kita kembali ke atas. Wa qala Az-Zarkasyyu, ya, berkata Az-Zarkasyy rahimahullahu ta'ala, la yajuzu riwayatud dha'ifi illa ma'a tanbihihi. Maaf, illa ma'a tabayyinihi. La yajuzu riwayatud dha'ifi illa ma'a tabayyinihi. Tidak boleh meriwayatkan hadis yang dhaif tanpa menjelaskannya. Wa qala, kemudian beliau mengatakan, wa yaltahiqu bitabayyinid dha'fi an yudhkara al-isnadu. Termasuk dalam menjelaskan kedhaifan suatu hadis itu adalah dengan menyebutkan sanadnya. Jadi dengan menyebutkan seluruh sanad itu sebetulnya sama saja dengan menjelaskan hadis tersebut dhaif. Ya, jika dalam sanadnya ada masalah, tentu saja, ya. Artinya ketika ulama itu menjelaskan seluruh sanad, itu ulama itu ingin menjelaskan bahwa hadis itu sahih atau dhaif. Walihada iktafa Ahmadu fi musnadihi. Oleh karena itu Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala itu mencukupkan dalam musnad beliau. Wat-Tabaraniyu fi mu'jamihi. Dan Al-Imam At-Tabarani rahimahullahu ta'ala juga mencukupkan dalam mu'jam beliau. Wat-Daraqutniyu wa ghairuhum bidzalika. Dan juga Ad-Daraqutni dan juga selain beliau-beliau dengan dalam kitab hadis mereka
fi riwayati katsirin minal ahadithi min ghairi bayani dha'fiha. Yaitu menyebutkan banyak periwayatan dari hadis-hadis ya, tanpa menyebutkan dalilnya. Ya, tanpa menyebutkan dalilnya. Maaf, menyebutkan banyak hadis-hadis tersebut, ya, periwayatannya, kemudian menyebutkan perawi-perawinya, namun tanpa menjelaskan hadis itu dhaif atau tidak. Kemudian lidzuhuri amri haliha, ya, supaya jelas kondisi dari hadis-hadis tersebut. Bil isnadi, dengan sanad-sanadnya. Inda man lahu adna basiratan bihadza sya'ni. Ya, di sisi orang yang ya mungkin lebih rendah pengetahuannya atau lebih dekat pengetahuannya atau lebih rendah pengetahuannya terhadap perkara ini. Jadi dengan menyebutkan perawi ya seluruh sanadnya, yaitu orang dapat kemudian meneliti apakah itu kemudian dhaif, sahih dan lain sebagainya. Kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat di An-Naqdu ala Kitab Ibn Salahi. An-Naqdu ala Kitab Ibn Salahi, wa karya Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, al-mujallad ats-tsaniyah, jilid kedua, safhata 23 wa 300, halaman 323, ila safhati 24 wa 300, sampai halaman 324. Kemudian wujubu bayani dalilis sahihi liyu'tamada. Dan juga wajib menjelaskan dalil yang sahih supaya itu dapat dijadikan sandaran. Ya, dapat dijadikan pegangan yang ya, dapat diamalkan. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala dalam risalah beliau. Wa yubayyinu dalila al-mu'tamada liyu'tamada. Dan hendaknya seorang pengajar menjelaskan dalil yang mu'tamad supaya dapat dijadikan sandaran. Maksudnya yubayyinul mudarrisu lit-thalabati ad-dalilas sahiha. Hendaknya seorang pengajar itu menjelaskan bagi murid-muridnya dalil yang sahih. Alladhi yu'tamadu alaihi fi itsbati hukmin syar'iyyin. Yang dalil yang sahih tersebut dapat dijadikan sandaran untuk menetapkan suatu hukum syariat. Li ajali an yu'tamada fil istidlali. Ya, karena itu dapat dijadikan sandaran dalam ya, mengambil kesimpulan dari suatu dalil. Wa yu'khadhu bihi. Wa yu'khadha bihi, dan juga dapat diambil dalil tersebut. Walladhi yufhamu min kalamil musannifi wa ghairihi, dan yang dapat dipahami dari ucapan penulis, yaitu Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dan selain beliau, anna tullabal ilmi ala 3 maratiba, bahwa penuntut ilmu itu ada 3 tingkatan. Al-ula, ya, martabat yang pertama, tingkatan yang pertama, martabatut thalibil mubtadi'i, yaitu tingkatan penuntut ilmu pemula. Wa hadza huwal ladzi yatasawwarul mas'alata. Jadi yang disebut penuntut ilmu pemula itu adalah penuntut ilmu yang memiliki gambaran dari suatu permasalahan. Ai ya'rifuha wa yafhamuha. Artinya mengetahui permasalahan tersebut dan memahami permasalahan tersebut. Itu yang disebut dengan penuntut ilmu pemula. Ats-tsaniyatu, penuntut ilmu yang berikutnya, tingkatan berikutnya, martabatut thalibil mutawassiti, yaitu tingkatan penuntut ilmu yang menengah. Wa huwal ladzi yatasawwarul mas'alata, yaitu penuntut ilmu yang memiliki gambaran dari suatu permasalahan, wa ya'rifu dalilaha, dan mengetahui dalilnya. Dalil dari permasalahan tersebut. Ats-tsalitsatu, yang ketiga, martabatut thalibil muntahi, yaitu tingkatan penuntut ilmu yang lanjutan. Bagaimana itu? Wa huwal ladzi yatasawwarul mas'alata, yaitu penuntut ilmu yang mengetahui gambaran suatu permasalahan.
wa ya'rifu dalilaha, dan mengetahui dalil dari permasalahan tersebut. Wa yumkinuhu ar-raddu, ya, dan memungkinkan bagi penuntut ilmu tersebut itu memberikan bantahan. Wal munaqasyatu, dan juga diskusi. Fi majalil khilafi, ya, jika terjadi perbedaan pendapat dalam diskusi. Wa ardul adillati, dan juga dapat memaparkan dalil-dalil, ya, jika misalnya terjadi diskusi terkait perbedaan pendapat. Ya, jadi tingkatannya sudah, ya, lanjut. Kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat di Syarhu Tadhkiratis Sami'i wal Mutakallimi, syarah dari Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, ya, buah karya Ibnu Jama'ah yang disyarah oleh Lisyaikhi Shalihin Al-Utsaimin, yang disyarah oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin, safhata tis'a asyrata wa mi'atin, halaman 119. Kita kembali ke atas. Mauqiful mudarrisi min ghalati man sabaqahu. Sikap seorang pengajar terhadap kekeliruan, ya, ulama yang terdahulu. Qauluhu, beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, wa yunabbihuhum ala ghalati man ghalita fiha minal musannifina. Dan hendaknya seorang pengajar itu memperingatkan para muridnya dari kekeliruan ulama yang keliru, ya, atau penulis kitab yang keliru. Ya, memperingatkan kekeliruan dari ulama yang keliru dalam tulisan-tulisannya. Hadza adabun muhimmun jiddan. Ini sangat penting. Ini adalah adab yang sangat penting. Wa huwa mauqiful alimi wal mudarrisi min ghalati man sabaqahu. Yaitu sikap seorang ulama dan juga pengajar terhadap kekeliruan ulama yang telah mendahuluinya. Min ahlil ilmi, ya, dan yang mendahulunya itu berupa ulama ahlil ilmu. Fi mas'alatin minal masaili, ya, pada suatu permasalahan dari permasalahan-permasalahan yang mungkin ada. Fattanbihu 'alal ghalati, dan juga maka memperingatkan terhadap kekeliruan, wa bayanus shawabi, dan juga menjelaskan kebenaran, jaddatun maslukatun 'indal ulama'i. Itu merupakan jalan yang ditempuh di sisi para ulama. Wal kutubul musannafatu fi anwa'il ulumi wa wasailiha. Dan kitab-kitab yang telah ditulis mengenai ilmu-ilmu, ya, berbagai macam ilmu dan alat-alatnya, ya, perantara-perantaranya atau ilmu alat, ya, atau alat-alat yang mencapai ilmu tersebut. Minat tafsiri, ya, baik berupa ilmu tafsir, wal aqidati, dan juga ilmu aqidah, wa syuruhil hadithi, dan ilmu yang menjelaskan hadis-hadis, wal fiqhi, dan ilmu fikih, wan nahwi, dan ilmu nahwu, wa ghairiha, dan selainnya, mumtali'atun biraddi aqwali man tudha'afu aqwaluhu min a'immatis salafi wal khalafi. Maka kita melihat kitab-kitab apapun itu, dalam bidang apapun, tafsir, akidah, hadis, fikih, nahwu, dan selainnya, itu dipenuhi dengan bantahan dari pendapat orang yang dilemahkan pendapatnya. Ya, baik itu berupa ulama terdahulu dan juga ulama yang kontemporer. Intinya, membantah pendapat itu perkara biasa di kalangan ulama. Karena di dalam kitab-kitab itu kita melihat jika ada pendapat yang dianggap keliru, itu dibantah. Ya, pendapat tersebut tidak tepat, yang tepat adalah demikian. Itu adalah jalan yang ditempuh oleh para ulama. Walam yatruk dzalika ahadun min ahlil ilmi, dan tidak seorang pun dari para ulama yang meninggalkan, ya, budaya bantahan yang seperti ini. Ya, intinya adalah
Yang namanya bantahan dalam ilmu itu perkara yang biasa. Ya. Wala ra'au anna dzalika ta'nun 'ala man rudda 'alaihi qauluhu. Dan para ulama itu tidak melihat hal tersebut itu merupakan hujatan terhadap ulama yang dibantah pendapatnya. Yang namanya bantahan itu bukan merupakan hujatan terhadap ulamanya, tetapi yang dibantah itu hanya pendapatnya. Wala dzamman, dan juga bukan celaan, wala naqsan, dan juga bukan suatu kecacatan. Li'annahum mujami'una ala qasdi idharil haqqi. Karena para ulama semuanya bersepakat, ya, bermaksud untuk menampakkan kebenaran. Alladzi ba'atsallahu bihi rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Di mana kebenaran tersebut itu Allah mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan kebenaran tersebut. Wa an yakuna dinu kulluhu lillahi. Dan supaya agama itu seluruhnya itu hanya untuk Allah. Wa an takuna kalimatullahi hiyal ulya. Dan supaya ya kalimat Allah itulah yang menjadi tinggi. Jadi walaupun terlihat berbeda pendapat, ya, kemudian berbantah-bantah dalam suatu pendapat, itu mereka bersepakat. Yang mereka inginkan, para ulama inginkan itu adalah menampakkan kebenaran. Namun tentu saja karena manusia memiliki keterbatasan, terjadi perbedaan pendapat. Ya. Karena keterbatasan ilmu masing-masing, ya, ada yang melihat kebenaran, ada yang belum ditampakkan kebenaran. Ya. Karena itu budaya berbantahan dalam ilmu itu perkara yang biasa dalam di antara para ulama. Nah, yang penting bagaimana caranya, ini yang akan dijelaskan. Beliau melanjutkan sifatut tanbihi ala ghalati man sabaqahu. Nah, ini yang penting. Sifat atau cara untuk menjelaskan kekeliruan ulama yang terdahulu. Ya, jadi ada metodenya, ada sifatnya. Qauluhu, kemudian Syekh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala menjelaskan, fayaqulu mathalan, ya maka seorang pengajar ketika menjelaskan kekeliruan ulama terdahulu, ya mengatakan misalnya, hadza huwas shawabu. Ya. Ini adalah pendapat yang benar. Wa amma ma dzakarahu fulanun faghalatun. Dan adapun pendapat yang disebutkan oleh ulama fulan, maka itu adalah keliru. Au dhaifun, atau itu lemah. Hadza fi bayani sifatit tanbihi ala wahami alimin minal ulama'i. Penggalan ini menjelaskan sifat atau cara untuk menjelaskan atau memperingatkan dari kekeliruan salah seorang ulama. Fi hukmin, ya, dalam menghukumi sesuatu. Au naqlin, atau dalam menukilkan sesuatu. Au takhrijin, ya, atau dalam mentakhrij, ya, mengeluarkan takhrij hadis misalnya. Kemudian au ghairi dzalika, atau yang selainnya. Fa inna sya'na kullu sya'ni fi tariqatit tanbihi. Karena intinya yang paling penting, ya, asya'nu kullu sya'ni itu ya intinya yang paling penting, ya, itu adalah caranya, ya, metode dalam menjelaskan dan memperingatkan kekeliruan tersebut. Jadi yang paling penting itu adalah metodenya. Memperingatkan itu penting, tetapi metodenya lah yang juga lebih penting. Oh, tadi yang atas yang syarat tadzkiratus sami' wal mutakallim yang tadi ats-tsalitsatu tadi. Kemudian wa antakuna kalimatullahi hiyal ulya itu ada di al-farqu bainan nasihati wat ta'yiri. Ya, kitab al-farqu bainat nasihati wat ta'yir lil Hafidzi Ibnu Rajabin rahimahullahu taala wa karya al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Ini risalah yang penting, yaitu perbedaan antara memberikan nasihat dengan mencela. Beliau menjelaskan perbedaan itu. Safhata ihda wa thalathina, pada halaman 31. Kita kembali ke atas tadi.
Ya, yang paling penting adalah metode atau cara untuk menjelaskan. Wa bayani shawabi, dan juga yang paling penting adalah menjelaskan kebenaran. Walladzi yanbaghi fi bayani khata'il ulama'i iltimasu ibaratin latifatin. Yang penting dalam menjelaskan kekeliruan para ulama itu adalah iltimasu ibaratin latifatin, yaitu memilih ungkapan-ungkapan yang lembut. Ya, ini penting. Ketika menjelaskan kekeliruan ulama, gunakanlah ungkapan yang lembut. Ya. Kenapa? Tunbi'u anil adabi. Karena itu menunjukkan akan adab. Wahtiramil ilmi wa ahlihi. Dan juga menunjukkan pemuliaan terhadap ilmu dan ulama. Kemudian ba'idatan anit tanaqqusi. Dan kalau kita memilih ungkapan yang lembut, itu ya keadaannya jauh dari merendahkan ulama. Walizdiro'i, dan juga jauh dari menghinakan ulama. Wattajrihi, dan juga jauh dari ya mencela para ulama. Ya. Jadi yang penting caranya, pilihlah ungkapan yang lembut. Ya, jangan yang merendahkan, menghina atau mencaci. Alladzi qad yujadu 'inda ba'di abna'i hadzal zamani. Ya, ini penting. Yang ungkapan-ungkapan ya ketika mengkritik ya pendapat ulama itu terkadang ditemui bantahan yang merendahkan, menghina, ya, mencaci, yang terkadang ditemui inda ba'di abna'i hadzal zamani, ditemui di sebagian pemuda zaman ini. Ya, niatnya baik, saking semangatnya ingin menjaga kemurnian agama ini. Ya, kemudian namun mengkritik para ulama dengan kata-kata yang kasar, yang merendahkan, menghinakan, mencaci. Ya, yang seperti itu, ya ditakutkan kita akan menghina ilmu dan ulama. Fa'innal alima, ya karena yang namanya ulama, ka ghairihi minal basyari, sebagaimana manusia yang lain. Urdatun lissahwi, itu mudah terjatuh dalam khilaf. Ya. Wal wahami, dan juga mudah terjatuh dalam kekeliruan. Wan nisyani, dan juga mudah terjatuh dalam sifat lupa. Fa'idha zalla fi mas'alatin, au ghalatin fi hukmin, maka jika seorang pengajar atau seorang ulama itu tergelincir ya, dalam suatu permasalahan atau kekeliruan dalam suatu penghukuman, fal wajibu ma'rifatu qadrihi, maka yang wajib itu ya mengetahui kadarnya. Ya, kalau kekeliruannya hanya sekian namun kebaikannya sangat banyak, ya maka kita wajib mengetahui kedudukan dari ulama tersebut dan kekeliruannya. Wan nadharu ila makanatihi, dan juga wajib memandang kedudukan ulama tersebut. Ya, walaupun mungkin memiliki kekeliruan, namun kebaikannya sangat banyak. Namun watanbihu ala khoto'ihi, ya, dan memperingatkan dari kekeliruannya bikulli adabin wahtiramin, ya, dengan setiap adab dan juga pemuliaan. Ka'an yaqula mathalan, ya, sebagaimana misalnya seorang pengajar mengatakan, hadza huwal azharu, pendapat ini yang lebih ya, jelas bagiku. Awil aqrabu, atau pendapat ini yang lebih dekat pada kebenaran bagiku. Ya. Wala'alla ma dzakarahu fulanun mahalla nadharin, dan barangkali yang disebutkan oleh ulama fulan ini itu perlu ditinjau kembali. Au ghalatin, ya, atau apa yang dikatakan oleh ulama fulan itu barangkali ada kekeliruan. Au dha'ifin, ya, atau yang disebutkan oleh ulama fulan ini itu dalam konteks ini lemah, au marjuhin, ya, atau mahalla marjuh, ini dalam dalam perkara ini itu ya bukan pendapat yang kuat. Ya. Jadi pilihlah ungkapan-ungkapan yang lembut. Ya.
Wa nahwi dzalika minal ibaratil al-munasibati lil maqami wassiyaqi. Dan sejenisnya dengan ungkapan-ungkapan yang sesuai dengan ya tempatnya dan juga konteksnya. Jadi pilihlah ungkapan-ungkapan yang lembut, yang sesuai dengan konteks. Nah, dikhawatirkan kita akan menyerang ulama tersebut sampai pribadinya dan lain sebagainya. Nah ini kata-kata yang sangat penting. Wa kullama kanatil ibaratu al-tofa fahiya al-yaqu wa ansabu. Ya wa kullama kanatil ibaratu al-tofa fahiya al-yaqu wa ansabu. Maka semakin lembut suatu ungkapan yang digunakan untuk membantah ulama, ya semakin lembut maka itu yang lebih layak dan juga lebih sesuai digunakan untuk mengkritik kekeliruan para ulama. Ya mudahnya semakin lembut semakin baik. Ya untuk menunjukkan adab dan pemuliaan kita terhadap ilmu dan ulama. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.